Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan review singkat kami tentang tugas kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengguna Internet terhadap Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia Sosial. Selanjutnya, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Tafri Nugraha, NIM 0845. Selanjutnya ada Audrio Yulia dengan NIM 0908. Selanjutnya ada Diva Sahira Dwiyanti dengan NIM 0910. Selanjutnya ada Rian Raruk dengan NIM 0951. Selanjutnya ada Winda Handayani dengan NIM 0955. Adapun step by step atau outline kami yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua analisis korelasi dan regresi, yang ketiga uji signifikasi parameter regresi, yang keempat analisis data, yang kelima simulasi prediksi, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dipa. Waktu dan tempat dipersilakan. Adapun tujuan tugas besar ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik pengguna data internet sosial media Facebook pada pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari jumlah penduduk dan angka pengguna internet terhadap jumlah pengguna Facebook. Yang ketiga, untuk mengetahui model regresi berganda pengguna Facebook dengan jumlah penduduk dan angka pengguna internet. Next. Adapun latar belakangnya, ini bertujuan mengungkapkan hasil dari studi tentang pengaruh perkembangan dan pengguna data internet. Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah penggunaan data dari tahun 2011 sampai dengan 2021 secara statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan, yaitu pengaruh pengguna data pada sosial media Facebook. Next. Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik pengguna data internet sosial media Facebook pada pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengaruh atau dampak dari jumlah penduduk dan angka pengguna internet terhadap jumlah pengguna Facebook. Yang ketiga, bagaimana model regresi berganda pengguna Facebook dengan jumlah penduduk dan angka pengguna internet. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari analisis korelasi. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Pada tabel di layar ini, kita bisa melihat ada 4 tabel, yaitu ada tahun, lalu ada jumlah penduduk di Indonesia, lalu ada jumlah pengguna internet di Indonesia, dan yang terakhir ada pengguna Facebook yang ada di Indonesia. Data ini diambil dengan mengambil estimasi 10 tahun ke belakang, alias kita mengambil dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Next. Baik, di sini ada analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antar satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi, hubungan antar variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Dengan persamaan sebagai berikut, Y sama dengan A ditambah B1 ditambah X1 ditambah B2 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah B AXN. Next.
Oke, selanjutnya ada data kasus. Jadi di sini ada 4 tabel yang sudah diperlihatkan tadi dengan biaya estimasi 10 tahun ke belakang, yaitu 2011 sampai 2021, yang dimana dengan 10 tahun estimasi yang diambil, kita mendapatkan kesimpulan jumlah penduduk di Indonesia yaitu mencapai 2.877,1 penduduk Indonesia. Lalu ada jumlah pengguna internet di Indonesia atau X2 dengan total 1.418,19 pengguna internet di Indonesia. Dan yang terakhir ada jumlah pengguna Facebook dengan rata-rata atau jumlah yang didapatkan yaitu 1.149,12 pengguna Facebook di Indonesia. Baik, di sini ada uji signifikan parameter regresi, yang dimana parameter ini dilakukan untuk mengetahui apakah taksiran parameter mempengaruhi terhadap model atau tidak secara signifikan, serta mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing parameter tersebut. Di sini ada H0, yaitu BJ sama dengan 0, uji satu arah jika dipunyai wawasan a priori. Lalu ada H1 sama dengan BJ sama dengan 0. Lalu ada H0, yaitu BJ lebih atau BJ kurang dari 0, dan H0 sama dengan BJ lebih besar dari 0. Dan ada juga H1, yaitu BJ lebih besar dari 0, dan H1 BJ sama dengan 0. Tolak atau terima H0 berdasarkan p-value lalu dibandingkan nilai A tertentu atau nilai T, tabel, TA, dan DB, serta sifat pengujian satu arah atau dua arah. Dengan persamaan T sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 per S per akar N. Next. Selanjutnya yaitu deskripsi data pada tahun 2011 sampai 2021 untuk rata-rata penduduk Indonesia, pengguna internet di Indonesia, dan juga pengguna Facebook di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu analisis korelasi, yang merupakan cara kita untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu variabel dengan menggunakan persamaan rumus di mana 1xy merupakan korelasi antara variabel x dan y, lalu x merupakan xi dikurang x, dan y merupakan yi dikurang y. Next. Berikutnya yaitu analisis regresi berganda, yaitu model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Model regresi berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik-titik ditambah B2X2, yang dimana Y ini merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, B0 merupakan intercept, BI merupakan koefisien regresi. Dengan model penduganya ialah Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B1X1 ditambah titik-titik hingga BKXK. Next. Adapun analisis data, pada pengamatan ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laman website yang ada di layar berikut. Merupakan data variabel yang digunakan pada pengamatan kali ini adalah sebagai berikut. Variabel X1 yaitu jumlah penduduk di Indonesia, variabel X2 angka pengguna internet di Indonesia, dan variabel Y merupakan jumlah pengguna media sosial Facebook.
Next. Adapun simulasi prediksi, berikut merupakan diagram dari analisis peningkatan pengguna data internet yang telah kita dapatkan dari hasil tabel yang ada di slide sebelumnya. Adapun kesimpulan pada tugas besar kali ini, berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari data pengguna internet pendidikan di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, data internet memenuhi data yang meningkat setiap tahunnya dengan berkembangnya zaman. Yang kedua, hasil dari data internet menunjukkan bahwa data hasil pengguna internet dan penduduk setiap tahunnya meningkat dan penggunaan di aplikasi juga banyak menggunakan paket data internet dalam pendidikan. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis kapabilitas, proses dapat disimpulkan bahwa internet sebagai acuan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh yang sangat bermanfaat. Dan yang terakhir, pada setiap tahunnya pengguna internet semakin canggih sehingga manusia sangat terbantu dalam pendidikan dan pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.